Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, kita dulu membaca doa menurut kepercayaan musik. Doa dimulai. Doa dimulai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk pelajaran hari ini Arba'in Dewa. Ridho Dewa. Yusuf Dewa. Raka Dewa. Faiz Dewa. Al-Raihan Dewa. Haikal Dewa. Didi Dewa. Ahmad Dewa. Reja Dewa. Rehan Hadir. Kamil Dewa. Rizky Ahmad Dewa. Ibnu Hadir. Mama Rizky hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah pada sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar mengenai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib sebagai tanda nasionalisme dan patriotik kebangsaan ya. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia ya, kalian sebagai siswa kedepannya ya. Silakan berdiri. Ikuti ya petunjuk Bapak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
akan mengikuti pelajaran tentang K3 ya. Ya Pak. Sebelum itu ikuti instruksi Bapak ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus semangat. SMK Mutiara Tanjung Ening. The best, yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Kemarin kita telah belajar apa, Nak? Sudah Jadi sebelum kita langsung ke pelajaran intinya ya, pelajaran sebelumnya itu tentang pemesinan ya, tekniknya dibagi dari beberapa macam mesin press, CNC, gerinda, bubut ya. Nah, hari ini ada yang tahu tentang pelajaran materinya apa? K. Ada yang tahu K3L itu apa? Jadi pengertian umumnya itu ialah dibagi menjadi K3 ya, filosofi, keilmuan, serta menurut standar OHAS ya. Itu kalau K3 itu suatu pemikiran dan upaya menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani ya. Tenaga kerja khususnya manusia umumnya hasil karya budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah itu ada di 5R ya. Yang kedua tentang PAK, itu penyakit akibat kerja ya. Dari kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, ya. Nah faktornya itu banyak, dari kesehatan kerja dan keselamatan kerja, ya. Dari kontraktor pemasok. Nah hari ini kita belajar tentang keselamatan kerja mesin gerinda. Salah satunya itu penting ya, untuk mencegah kecelakaan dan cedera saat menggunakan alat. Ya. Pemeriksaan kondisi mesin batu gerinda yang benar serta menjaga lingkungan yang aman ya. Nah ini ada beberapa faktor. Contohnya tidak memakai atau lupa memakai APD, alat pelindung diri. Kedua, pada waktu pemasangan atau pengecekan alat gerinda ya, tidak dicek kembali karena apakah dia layak alatnya atau tidak layak ya. Cara pencegahannya itu banyak ya. Salah satu contoh ialah yang tadi APD ya, kondisi mesin itu diperiksa, dan mata gerinda yang tepat. Itu maksud mata gerinda yang tepat, material yang dikerjakan. Nah yang OHAS tadi itu singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment ya, series untuk standar internasional.
yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan K3. Nah, lambang K3 ya, lambang atau logo K3 itu berupa apa? Yes, ya. Nah, yang disebut 5R itu apa? Rajin. Oke ya. Kalau ringkas itu adalah aktivitas menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan, sehingga segala benda yang ada di lingkungan kerja hanyalah benda yang benar dibutuhkan dalam kegiatan bekerja. Nah, rapi, begitu kompleksnya pekerjaan benda-benda yang digunakan dalam bekerja harus diposisikan sesuai posisi yang telah ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Contoh yang kita lihat di depan ini ya. Ini kalau untuk rapi, kalau resik, pengertian umumnya apa? Bersih ya. Kalau bahasa Jawa itu ya, dari resik itu bersih. Bersih itu berarti dari faktor apa? Bersih itu. Kalau contoh kita sekarang belajar lingkungan itu, kalau di luar, kalau di sekolah apa yang bersih itu? Bersih dari sampah. Ya, benar. Terus Dari asap rokok. asap rokok itu untuk pekerja ya, di tambang atau di dunia industri. Kalau kita di sekolah ruangan, kita belajar ini kan itu termasuk bersih. Lingkungan itu kan tidak harus di luar ya. Lah lingkungan sekolah termasuk halaman, iya kan, ruang kelas termasuk kan. Nah, sudahnya rawat itu dibagi dari 3R tadi. Harus dipertahankan, ringkas, rapi, resik. Nah ya, berarti kalau ringkas itu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin dalam pekerjaan itu, pertama cepat, kedua bisa optimal, ketiga maksimal. Nah, kedua dibagi 3 ialah rapi. Rapi itu yang Bapak sebutkan tadi apa? Soal rapi. Rapi termasuk dari di depan ini benda kerja ya, yang disusun rapi ya. Yang ketiga, kalau di workshop atau di bengkel ya. Terus yang keempat tadi apa? Habis pertama ringkas, kedua rapi, ketiga keempat, kelima menindaklanjuti yang keempat. Tadi yang ketiga ya, rawat. Rawat adalah aktivitas mempertahankan hasil dari 3R tadi. Nah, kalau rawat itu, kalau kita orang teknik, apa kira-kira yang dirawat? Kalau di lingkungan sekolah misalnya, nah, iya, alat atau mesin, ya. Kalau di rumah kalian misalnya itu kendaraan, ya, bermotor atau mobil, ya, itu yang termasuk dalam K3H. Kalau di sekolah, misalnya Bapak masuk kelas nih sekarang, ya, Bapak akan praktek pada hari ini. Bapak menyampaikan anak-anak 5 menit lagi kita praktek di bengkel. Apa yang kalian harus lakukan dan persiapan sebelum
kita praktek di mata pelajaran kita hari ini tentang K3LH dan keselamatan kerjanya. Pertama, apa yang disiapkan sebelum praktek di bengkel? Dari APD bisa, tapi yang lebih tepatnya kita secara formalnya. dari baju kerja. Dari baju kerja yang rapi dan tidak Ya, longgar. coba yang pertama belum? Pakaian baju kerja yang rapi dan tidak longgar. Ya, yang kedua. Gunakan sepatu safety agar kaki terlindung. Ya, ketiga. Pakai sarung tangan yang pas di tangan. Keempat. Kenakan kacamata dan face head untuk melindungi mata dan wajah. Oke, kasih aplaus dulu. Terus ada yang bisa nambahin masalah yang barusan Bapak 5R tadi yang kawat? Itu sebenarnya sedikit yang Bapak perlu tambahkan. Yang pertama itu kalau kalian praktek di bengkel itu dari pertama dari kelas yang pertama disiapkan itu baju praktek. Ya. Ini khusus di sekolah. Kalau yang dijabarkan tadi itu secara umum lah ya. Tapi kalau kita di sekolah baju praktek yang pertama. Kedua sepatu. Ketiga buku. Keempat pena minimal. Nah, setelah di bengkel apa yang kalian lakukan? Pas memasuki pertama kali ke bengkel sebelum praktek yang dipersiapkan pertama apa? Persiapan diri ya. Nah itu kan salah satu kita kesehatan dan keselamatan kerja ya, dimanapun di dalam pekerjaan kita harus tahu tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu ya. K3LH itu kalau kita tidak memahami bisa merugikan diri sendiri. Contoh, Bapak dulu pernah bekerja di industri ya, di pabrik tekstil dan garment. Kalian tahu nggak pabrik tekstil itu bergerak atau proses pekerjaannya gimana? Itu dari bahan mentah untuk tekstil ya, untuk bahan mentah ke bahan setengah jadi, itu tekstil. Kalau garment dari bahan mentah ke jadi ya. Nah contoh misalnya kalau dari pabrik tekstil itu dari kapas menjadi benang. Kalau garment itu ya dari kapas langsung ke bisa ke kain ya, jadi kain, bisa dari baju, bisa jadi celana ya. Nah di situ terpampang logonya apa tadi? Gear. Nah itu terpampang di spanduknya, ukuran kurang lebih 3 x 3 meter K3LH ya, dengan tulisan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup ya. Nah jadi harus paham dan mengerti, apalagi di dunia tambang ya. Dunia tambang itu harus lebih lengkap. Contoh kayak Bapak dulu pernah kejadian kerja di pabrik, tapi beneran posisi shift malam itu teman Bapak posisinya ngantuk karena dia mungkin berat, tangannya sempat masuk ke putaran mesin, dia sampai jarinya hilang.
Karena mesin itu otomatis. Mesin pabrik itu otomatis. Nah, itu salah satu kecelakaan kerja. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari selain K3LH itu tentang undang-undang. Undang-undang K3LH nomor 1 tahun 1970 itu tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan kalau yang tahu. Tentang yang kita pelajari hari ini. Selamat bekerja. Selamat kerja, ya. Nah, terus itu nomor 1 tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, ini contoh ya. Contoh yang kita pelajari pada hari ini. Ini APD. Safety glass. Berarti kacamata. Sudahnya respiratory protection. Masker. Safety gloves. Helmet ya. Helm. Air protection. Aircon. Ini berupa kayak ada musik atau gimana? Meredam suara dari luar atau kebisingan ya. High visibility. Rompi. Ini rompi yang mana yang bisa dipakai sehari-hari atau khusus? Khusus. Terus yang bawah sepatu ya, sepatu safety. Nah, ini lambang dari K3LH. Nah, ini jadi pelajaran hari ini kita akan bagi satu ilmu pengetahuan ya tentang pengetahuan sekitar K3LH dan praktikumnya. Praktikum kita ambil dari mesin gerinda tangan ya, berdasarkan materi yang kita ambil pada hari ini. Nah, coba kalian perhatikan video ini ya. Oke ya. Yang barusan kalian tonton itu ntar kita masuk di diferensiasi kontennya ya. Jadi hari ini pembahasan tentang K3LH itu
kita pelajari dari keselamatan kerja. Yang barusan ditampilkan di gambar ya Kak ya. Nah, ini untuk lambang. Lambang K3 tadi berupa apa? Berapa jumlah roda giginya? Kalau 11 ya. Lambang atau logo K3. Ya. Nah, itu arti dan makna simbol ya. Simbol dari palang lambang atau simbol dari K3 ya. Yang pertama tadi palang. Palang itu berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit kerja. Berarti tadi PAK ya. Harus ingat, penyakit akibat kerja. Nah, roda gigi tadi jumlahnya berapa? 11. Berarti arti atau maknanya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ada yang tahu nggak pengertian dari jasmani dan rohani secara umum? Jasmani itu berarti badan, rohani jiwa. Iya. Jadi kalau kalian bekerja dengan jasmani dan rohani yang bagus dan sehat, pasti terhindar dari kecelakaan kerja. Ya. Warna putih itu berarti bersih dan suci. Hijau selamat, sehat dan sejahtera. Yang 5R tadi harus ingat ya. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi 11 gerigi roda itu ada di dalam bab Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 1970 tentang keselamatan kerja ya. Nah, budaya 5R tadi ialah ringkas yang pertama. Kedua rapi, ya, ketiga resik, keempat rawat, lima rajin. Nah, ya, itu bagian dari kegiatan K3 ya. Ialah diaplikasikan mendasari di kegiatan industri, menjadi kebiasaan dan tercipta budaya industri ya. Nah, jadi kalian mengerti nggak budaya 5R? 5R itu termasuk di K3 lah di bidang bagian dari lingkungan hidup. Budaya 5R ini kan tercipta budaya kerja industri, ya kan? Berarti dia di bidang industri harus membiasakan 5R yang dibilang tadi ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin ya. Itu harus diingatin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, coba Bapak nanya, apa sih yang dimaksud dengan K3 tadi? Hidup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian menonton video, coba
Sudah. Maju. Maju. Coba ditulis apa yang dimaksud dengan video bukan ditulis di apa tulis. Kalian tadi sudah menonton video ya? Ya, Pak. Tulis apa kira-kira video yang kalian tonton tadi? Jelaskan. Tentang Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kasih aplausnya buat teman-teman. Berarti kalian fokus ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud atau singkatan dari APD? Silakan maju satu-satu. Maju. Oke, maju. Terus. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat teman kalian. Jadi yang pertama tadi kelompok 2 ya. Yang kedua kelompok 3, yang sekarang silakan maju perwakilan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan PAT? Maju kelompok 1. Ayo, silakan. Ayo, waktunya 1 menit. Ayo. Oke, terima kasih. Kami silakan duduk. Jadi dari materi yang sudah dipelajari tadi ya. Jadi yang pertama kelompok berapa tadi? 2. Itu Bapak kasih nilai A ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 Bapak kasih nilai B.
Bapak kasih nilai C. Nah, tadi kita sedikit Bapak mengetes sebatas mana konsentrasi kalian dalam belajar. Kenapa khususnya kelompok C Bapak kasih kelompok 3 Bapak kasih nilai C ya? Karena sempat sedikitnya berpikir ya. Jadi untuk selanjutnya jangan sampai seperti itu lagi ya. Kelompok 1. Nah sekarang kita akan mengadakan diskusi ya. Tapi sebelum kita membagi kelompok, kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak. Ada. Ya sekarang kalian buat kelompok masing-masing ya. Ayo, saudara. Ya sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini ya, kalian sudah membagi kelompok ya. Jadi kita bagi tiga kelompok. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi sebelum kalian melakukan tugas bagian masing-masing, tadi kita belajar tentang K3LH ya. Ialah itu teori atau pengetahuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang prakteknya. Sebelum itu kalian harus tahu dan memahami dari apa yang telah Bapak sampaikan pelajaran pada hari ini ya. Terus setelah kalian diskusi, kalian akan mempraktekkan dan menjelaskan dari masing-masing alat atau benda yang ada di hadapan kalian dan di sebelah Bapak ya. Nah, tapi sebelum kita memulai diskusi di kelompok, kita akan melakukan permainan atau game ya, untuk memotivasi kalian semangat biar tidak jenuh atau mengantuk ya. Oke, silakan berdiri, saling berhadapan, carinya teman masing-masing. Oke ya, siap-siap. Harus pasangan. Oke, satunya ke sini. Ke samping.
Nah itu jadi itu situ jadi. Ya, oke tutup. Itu dua. Oke, dua. Ini. Itu pas itu dua. Ayo, itu situ. Dua. Nah ini situ. Oke ya siap ya. Jadi ikuti instruksi Bapak ya. Oke ya. Kalau kata Bapak sakit, berarti pegang kepala ya. Ya, kepala. Yang kedua, kalau Bapak bilang siku, berarti pegang tuh. Terus yang terakhir, kalau kata Bapak sikat, berarti ambil pena teman. Ya. Oke ya. Sekarang ikutin instruksi atau aba-aba dari Bapak ya. Siap-siap? Siku. Ayo. Masih konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Oke, berarti oke ya. Kelompok 3 kayaknya kurang konsentrasi. Oke, kita ulangi lagi ya. Harus konsentrasi biar kalian semangat dan kita akan melakukan praktikum biar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan ya di pelajaran kita hari ini. Silakan konsentrasi lagi. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Konsentrasi. Kelompok 2 hati-hati. Siku. Ya. Masih konsentrasi ya. Sakit. Siku. Sikat. Ayo. Ada yang tidak dapat pena? Ada? Kelompok 3 lagi ya. Kelompok 3 kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Harus semuanya mendapatkan pena. Biar kita belajarnya lebih semangat, lebih fokus, biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya dalam praktikum kita selanjutnya. Oke, siap-siap lagi. Konsentrasi, ikuti instruksi dari Bapak. Siku. Awas, jangan sampai tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, kita ulangi sampai seluruh kelompok berhasil. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Ya. Berarti kelompok 3 ada lagi yang kurang konsentrasi. Oke ya. Ini 3 kali gagal. Pokoknya sekali lagi kalau gagal berarti sudah kita penilaian. Ya. Oke, konsentrasi.
3 kali gagal, kelompok 3. Oke, siap, konsentrasi. Kita ke sakit dulu. Di kepala, pegang kepala. Iya. Pegang kepala, konsentrasi. Konsentrasi, jangan sampai gagal lagi. Ini penilaian terakhir ya, siapa yang gagal. Ntar Bapak hukum suruh maju duluan partai. Ya. Oke ya, konsentrasi. Sakit. Sikat. Oke ya, berarti sudah konsentrasi ya. Berarti kalian ini harus di awal. Ya. Iya. Silakan duduk. Terima kasih. Ice breakingnya berarti harus cepat-cepat. Kalau terlalu lama banyak yang gagal. Contoh kelompok 3 lagi ya. Kalau langsung sakit sikat, wah. Berarti kelompok 3 ini bukan tipe bekerja keras, bukan tipe tanggung jawab dan kreatif dalam bidang materi pelajaran hari ini ya. Biar cepat tapi lambat. Nah itu ya. Jadi tidak bisa berlama. Ya silakan, tadi barusan Bapak kasih LKPD. Silakan kalian berdiskusi masalah pelajaran atau materi hari ini yang sudah Bapak sampaikan. Terus presentasikan di depan ya. Terus kalian harus benar-benar tahu evaluasinya gimana. Jadi diskusi kalian selain dari pertanyaan tadi ya, apa pertanyaannya yang Bapak kasihkan. Kedua, presentasikan. Terus kesimpulannya apa dari jawaban kalian itu? Silakan. Bapak kasih waktu paling lama 15 menit. Sebelum Bapak kasih pertanyaan 15 menit, Bapak akan keliling ya. Pertanyakan dulu sebelum kalian selesai.
harus dipresentasikan. Ini kesimpulan. Dan kalau kedua, Bapak kita dulu ya. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Kelompok 2. Oke, dari kelompok 1 harus siap-siap ya. Jadi kalian tadi pertama bagi kelompok, kedua diskusi ya, yang ketiga ini kita dipresentasikan ke depan ya. Terus evaluasinya gimana? Itu harus ya berdasarkan kelompok ya. Jadi harus tahu dari pertanyaan yang Bapak berikan di LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, itu harus tahu dari pertanyaan ya, jawabannya apa, kesimpulannya apa, dipresentasikan ya. Terus ntar apa yang kalian presentasikan di depan, ntar kalian simulasikan di depan ya. Ada benda kerja atau praktekan
satu persatu disampaikan ke hadapan teman-teman kalian, ya. Oke, silakan dari kelompok 1, silakan ke depan. Sebutkan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Syamil Hafiz. Oke, terus Nama saya Rizky Ahmad Fauzi dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Reza Pratama dari kelompok 1. Akan mempresentasikan jenis APD di dalam bidang mesin gerinda. APD sangat penting, apalagi untuk memakai mesin gerinda, seperti kacamata pelindung, sarung tangan kerja, face shield, masker, sepatu safety, ataupun welcome. Karena jika salah satu dari mereka tidak dipakai, jika ada kecelakaan akibat kerjaan, maka hasilnya akan sangat fatal. Begitu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 izinnya Bapak ambil dulu, silakan dulu lembar kerja serta izinnya. Silakan kelompok 2. Belum lagi lagi, Pak. Belum? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Erkan Januar. Nama saya Haikal Fajrin. Nama saya Islam Rizal. Kami telah berdiskusi tentang implementasi cara penggunaan APD dalam praktek gerinda. Oke, silakan. Yang pertama, memakai baju kerja yang rapi dan tidak longgar. Ya. Gunakan sepatu safety agar kaki terlindungi. Pakai sarung tangan. Kenakan kacamata dan face shield untuk melindungi mata dan wajah. Pakai masker agar tidak menghirup debu atau asap. Setelah semua APD terpakai, cek kondisi mesin gerinda, nyalakan dengan hati-hati dan pastikan posisi kerja aman. Silakan dulu, kasih aku dulu Ustaz. Lembar, ayo pakai dirinya. Oke, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami telah berdiskusi tentang bentuk-bentuk kecelakaan kerja. Oke. Yang pertama, mata terkena serpihan logam atau batu gerinda. Oke. Dan kedua, tersentuh karena kabel gerinda rusak.
Oke. Ada kelanjutannya? Oke. Kasih apa dulu untuk kelompok? Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, kita akan tadi sudah kalian presentasikan materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini berkaitan sama K3LH ya, ialah kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, materi kita hari ini ialah teknik pemesinan gerinda. Maksudnya gerinda tangan ya. Ya Pak. Jadi kita praktek hari ini itu berkaitan sama kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Terutama bagi siswa yang akan mengikuti PSG atau PKL pada tahun depan dan praktek setiap hari atau tiap minggu di bengkel sekolah kita, ya. Nah itu harus diperhatikan. Coba Bapak maju berdasarkan kelompok yang pertama. Silakan kelompok yang pertama. Ya. Saudara Kamil, apa soal LKPD tadi? Tentang yang kalian presentasikan tadi apa? Alat-alat pelindung diri. Nah, alat-alat pelindung diri. Nah, coba sambil peragakan satu persatu dan sampaikan ke teman-temannya apa aja APD di praktek teknik pemesinan gerinda tangan. Silakan. Yang peserta atau kelompok lain perhatikan ya penjelasan dari teman kalian sambil ya. Kalau seandainya ntar ada pertanyaan, silakan dipertanyakan ya. Ya, dimulai. Paling utama di sini dari alat pelindung diri, terus buat alat gerinda itu kacamata. Oke, silakan dipakai. Gimana caranya? Oke. Yang kedua sarung tangan. Buat sarung tangan. Terus Yang ketiga di sini ada sepatu safety. oke, silakan. Terus Yang keempat di sini ada masker. ya. Terus Yang kelima ada helm. oke. Oke. Itu untuk perlindungan diri ya. Ya. Dari pencegahan kecelakaan kerja. Ya, silakan dikasih hapus dulu ya. Ya, silakan. Itu untuk kelompok satu ya. Nah, untuk kelompok dua tadi mengenai apa? Coba Bapak tanya. Kecelakaan kerja. Oke.
coba perwakilan salah satu maju gimana cara pencegahan atau ini aja maju. Yang berkaitan sama ini ya kecelakaan kerja apa kira-kira? Iya, yang harus dihindari atau pencegahannya, ya. Secara lisan untuk kelompok 2. Tadi masalah pertanyaan apa kelompok 2? Nah, bentuk-bentuk kecelakaan kerja. Kira-kira bentuk-bentuk kecelakaan kerja itu apa? Atau pencegahannya gimana? Silakan secara lisan dijelaskan ke teman-teman. Yang ada di sekitar kita kan, ya kan pencegahannya gimana? Kecelakaan kerja. Berarti sama seperti yang diperagakan pada kelompok 1 tadi, ialah menggunakan APD. Oke ya. Selain itu apa kira-kira teman kelompok 2 yang bisa dibantu? Jawab. Selain APD, apa? Kira-kira? Atau kelompok yang lain? Ada tambahannya? Iya. Memeriksa alat mesin yang akan digunakan apakah layak atau tidak layak, ya. Itulah salah satu pencegahannya. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 Saudara Arba'in, kira-kira lembar kerja peserta didik yang Bapak kasih tadi soalnya mengenai apa? Apa saja alat APD yang digunakan? Oke, berarti itu salah satu dari pencegahan kerja ya, penyakit akibat kerja juga hampir sama ya. Jadi kira-kira secara lisan ada tambahan nggak di selain jawaban dari kelompok 2 tadi dari teman kita Arba'in? Apa kira-kira? Kalau ada tambahan dari ini, contoh, baik itu dari kecelakaan kerjanya atau pencegahan ini, pencegahan kecelakaan kerjanya selain APD, kira-kira apa? Bisa dari berkaitan sama kelistrikan bisa, ya, karena mesin gerinda itu kan kita menghidupkannya pakai listrik. Bisa dari kabelnya atau colokan, bisa dari terminal listriknya itu. Yang lain kira-kira Saudara Arba'in apa selain itu yang harus dicek, ya? Itu kan termasuk dari pengecekan, ya, pengecekan alat, ya, atau peralatan. Apa kira-kira kelompok juga? Mata kerindanya, Pak. Nah, bisa jadi mata kerinda, ya. Jadi gimana? Ya harus diperiksa seperti yang tadi dijabarkan atau dijelaskan pada kelompok 2, ya. Oke, silakan. Kasih aku dulu buat. Nah, ini untuk tambahannya ya. Jadi tadi sudah dijawab ya dari teman-teman kalian masalah gitu, apa tuh praktek dan penjelasan dari K3LH tentang praktek mesin gerinda tangan, ya. Jadi yang harus kalian ketahui yang pertama, kita
pakai misalnya helm, ya. Kita pakai apa fungsi dari helm ini? Melindungi dari Oke, ini sangat penting ya. Karena selain kita di pekerjaan, di bengkel atau di tambang atau di industri, kira-kira kalian tahu nggak untuk pemakaian helm ini di luar dari yang kita jelaskan tadi? Contoh, selain pakai helm ini kan banyak tuh. Salah satunya kalian berkendaraan, bermotor, kan sama pakai helm ya? Ya, pakai helm itu supaya menghindari benturan atau kecelakaan yang akibat benda yang jatuh atau yang bertabrakan, ya. Sama, berarti helm ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti di dunia kerja, ya, atau dunia industri, tapi di kehidupan sehari-hari juga kita harus memakai helm, ya. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan ini secara umumnya fungsinya apa? Ya, benda tajam atau bisa logam. Ya, tapi yang lebih spesifik itu untuk melindungi tangan atau jari, ya, dari gesekan, ya, dari benda tajam terutama, ya, atau serbuk. Terus kacamata yang lebih spesifiknya apa? Untuk oke, ya. Jadi ada yang kurang dari penjabaran Bapak tadi, kira-kira apa? Yang APD tadi, berarti ada yang kurang, masker. Masker ini kita sudah tahu ya, ini sangat penting baik itu dalam keseharian maupun dalam bekerja. Ya. Seandainya kalian punya penyakit dalam, ini sangat berbahaya kalau kalian tidak memakai masker, ya. Dan segi paru-paru dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk mesin gerinda ini dia Bapak tanya satu-satu, ya. Jadi dari coba Rizky lanjutin. Saya jelaskan tentang mesin gerinda ini ke teman-teman. Disimulasikan apa? Yang pertama kali, seandainya Rizky teman kita ini mau memotong suatu benda, baik itu berupa bahannya logam maupun kayu. Nah, apa yang harus Rizky lakukan atau persiapkan sebelum melakukan benda kerja? Silakan dijelaskan di depan teman-teman. Oke. Kedua, oke. Terus, ya, mata gerinda itu mata gerinda apa? Ya, itu contohnya. Ini mata gerinda apa itu? Yang kalian itu? Oke. Satu lagi untuk oke,
Bagaimana cara pemasangannya? Coba jabarkan ke teman-teman Rizky. Pemasangan mata gerinda di sini ada mur. Oke. Mur ini ada dua jenis, satu di atas dan satunya yang menonjol. Nah, untuk yang menonjol ini untuk yang penghalusan, untuk yang datar ini untuk pemotongan. Oke. Dari sini saya memakai yang pemotong, jadi menggunakan yang datar. Oke, siap. Oke, itu silakan. Itu untuk mata gerinda potong ya. Pak. Selanjutnya coba saudara Samir maju. Coba peragakan satu lagi soal mata gerinda yang akan dipotong atau yang akan digunakan, ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara Rizky, jika memakai gerinda untuk memotong, maka memakai yang halus dibanding yang menonjol. Tapi karena kita di sini memakai yang menghalus, maka kita pakai yang menonjol. Oke ya. Silakan. Kita kasih upload dulu. Nah, jadi Bapak akan memperjelas praktikum pada hari ini ya. Jadi materi kita hari ini itu berkaitan sama mata pelajaran K3LH. Dari pertama Bapak sampaikan atau Bapak jabarkan ya tentang kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Materinya tentang teknik pemesinan gerinda tangan. Jadi dari materi kita itu kalian harus mengetahui kalau katanya besok kalian praktek dan tahun depan PJ atau PKL baik itu di tambang, di pabrik atau di bengkel mesin itu harus diperhatikan ya. Jadi tahapan yang umum itu pertama kalau untuk di sekolah itu kalian dari pakaian praktek itu sama kayak di dunia industri wearpack ya atau pakaian kodok kalau dulu. Nah itu untuk melindungi atau proteksi diri dari dada sampai ke bawah, bisa dari percikan bunga api ya, apakah itu serbuk dari potongan besi atau logam ya, atau dari benda-benda yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadinya apa tadi? Tentang APD.
Jadi selain itu ya, alat-alat ini harus dipegang, terutama pada gerinda ya. Gerinda ini cara pengambilan dan peletakan kembali itu harus benar ya. Banyak kejadian kayak teman kalian kemarin kita praktek ya, kan posisinya sudah salah ya, sembarang naruh. Seandainya ada teman yang lain lewat nginjek, apalagi yang bersepatu laku, bisa berbahaya. Makanya dari itu, jadi yang pertama itu posisi gerinda, misalnya di dalam kita praktek di bengkel, ini posisinya begini ya, jadi dililit supaya rapi ya. Yang kedua, dia harus dilepas ya, berdasarkan posisi kalau kita mau menggerinda. Nah, pada waktu kita menggerinda itu di kaki gaela ada tekniknya yang Bapak sudah jelaskan. Seandainya Bapak memotong suatu benda, contoh ini benda kerja ya, benda kerja ini ada berapa ini garis? Kalau kita mau buat garis ada 3 ya. Yang pertama horizontal. Berarti kalau horizontal itu dia garis ya. Garisnya kalau keterangan di mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Ya. Terus vertikal, berarti dari atas ke bawah. Sudah yang terakhir sudut atau siku. Berarti kalau ini kita potong dan kita tarik ya, antara potongan ketemu di tengah vertikal dan horizontal, itu dia membentuk suatu siku ya. Nah, yang kedua, kalau kita memotong gerinda ya, itu mata gerindanya pakai gerinda apa? Oke. Atau gerinda potong. Bisa kita pakai mata gerinda yang lain kalau untuk memotong? Tidak bisa ya. Selain benda kerjanya berupa logam atau besi, apa yang bisa membantu? Kayu ya. Apa harus kita juga ke keramik? Kira-kira keramik mata gerindanya sama atau beda? Beda ya. Kalau mata keramik itu matanya beda. Dia memang bisa ya untuk ini, cuman dia akan cepat aus ya. Untuk ini dia ada untuk gerinda ya, bahannya juga agak beda, sama seperti kita di mata gerinda halus. Ini dia berbentuk kasar permukaannya ya, karena beda ya. Nah, terus pada posisi motong itu kita harus mengetahui ya, dari keselamatan kerja. Putaran pada waktu kita memotong itu kita lihat 2 hal. Dari putaran dia akan mengeluarkan bunga api ya. Kalau apinya atau busur apinya lari ke depan, itu berarti keterangannya apa? Berbahaya. Kalau
ke belakang Aman. aman. Kira-kira apa yang ditanyakan? Coba saudara, amin. Kalau dia ke depan itu kira-kira aman atau tidak? Tadi? Tidak. Tidak aman. Alasannya? Oke, ya. Kalau Ben, apa yang kalau dia ke belakang berarti keterangannya aman, ya. Jadi intinya kalau busur apinya itu posisinya dia keluar, kalau dari depan itu berarti tidak aman. Seandainya kalian tidak kencang memasang ring, ya, ring mesin gerinda, dia akan berbalik, ya. Makanya kalau kita posisinya motong bunga apinya ke depan, dia akan berbalik ke kita. Itu sangat berbahaya. Makanya itu teknik motong gerinda itu berarti salah, ya. Berarti yang benar itu posisi percikan bunga apinya ke belakang. Oke, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, jadi kesimpulannya untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai C, ya. Karena pertama tadi menjelaskannya agak telat, ya. Secara teorinya, prakteknya lumayan bagus, tapi masih bingung, ya. Kelompok 2 itu cara penjelasannya lumayan bagus, ya. Cuman ada keterangan satu yang masih kurang lengkap, ya. Itu Bapak kasih nilai B, ya. Untuk kelompok 3 dari segi presentasi penjelasannya bagus, penyampaiannya juga bagus, ya. Jadi Bapak kasih nilai A. Kasih hapus dulu. Nah, untuk refleksi hari ini, jadi Bapak sebagai guru kalian di sini mungkin akan mengevaluasi diri Bapak sendiri agar lebih bagus, lebih jelas untuk Bapak sendiri dan bagi kalian siswa, ya. Cara penyampaian, cara mengajar Bapak mungkin akan Bapak terapkan lagi biar sekolah kita ke depannya makin bagus, makin maju, makin berkembang dan bisa bersaing sama sekolah SMK yang lainnya. Oke, ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kira-kira Bapak mau menanyakan kalian, ya, soal pelajaran K3LH, ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak pengen nanya perasaan belajar kalian hari ini gimana? Ada? Ya, baik, sehat dan happy, ya. Semangat terus. Nah, untuk kita menutup pelajaran hari ini, sebelum kita tutup, silakan dipimpin doanya, ya, untuk ketua kelas. Silakan berdoa, ya, dipimpin. Marilah kawan-kawan untuk kita pulang hari ini menurut masyarakat kepercayaan sebagai doa yang baik.
Mohon doa. Oke. Terima kasih banyak anak-anak Bapak yang hebat, yang kuat dan tetap semangat menerima pelajaran Bapak pada hari ini. Ya. Terima kasih. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.